Selanjutnya, kita akan berbicara tentang teori kuantitas uang. Cuman sebelum kita masuk ke dalam teori tersebut, kita perlu mengetahui terminologi-terminologi berikut. Pertama, money supply atau jumlah penawaran uang. Jumlah penawaran uang itu adalah jumlah uang yang ada di atau tersedia di dalam sebuah perekonomian. Sementara jumlah uang yang akan jumlah uang tersebut kan nantinya akan naik, bertambah atau berkurang. Nah, lembaga yang atau kebijakan yang digunakan untuk mengatur jumlah banyaknya uang yang beredar tadi itu disebut sebagai kebijakan moneter gitu ya. Nah, siapa yang mengatur lalu lintas uang tadi? Ialah bank sentral. Di Amerika, bank sentralnya itu disebut sebagai Federal Reserve atau kalau kita baca di buku atau di koran namanya The Fed. Sering disebut sebagai The Fed. Dia berkantor di Washington DC. Di Indonesia ada nggak bank sentral? Ada. Namanya Bank Indonesia. Nah, di Bank Indonesia tersebut jumlah uang rupiah yang beredar di Indonesia itu diatur banyak dan sedikitnya nantinya. Nah, uang yang ada di Indonesia itu dibagi atau uang yang ada di perekonomian itu dibagi-bagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah M0 atau C simbolnya, atau uang dalam arti sempit yang mencakup currency atau mata uang umum gitu ya. Hal ini mencakup uang kertas dan uang logam. Di Amerika Serikat jumlahnya itu 739 miliar dolar. Sementara kalau kita lihat secara lebih luas, itu ada namanya M1. M1 itu apa? M1 itu adalah M0 atau C ini ditambah deposito giro atau rekening giro. Kemudian ada juga travel check dan cek-cek lainnya. Nah, saya kalau mau tahu lebih jelas mungkin nanti bisa di googling ya. Apa ini deposit, demand deposit, traveler checks dan checkable deposits. Cuman intinya adalah M1 adalah uang kertas dan uang logam tadi ditambah demand deposit, kemudian traveler check dan checkable deposit. Nah, kalau gambarannya itu traveler check itu yang tadi cek yang seperti kwitansi, cuman nanti akan diisi jumlah uang yang akan dicairkan, kemudian dan nanti akan dikasih otorisasi sebelum bisa dicairkan. Nah, itu kalau dikumpulin bersama-sama dengan M0 tadi, dia akan membentuk M1. Jumlahnya tentunya lebih besar. Itu kalau di Amerika tahun 2006 itu sebanyak 1.391 miliar dolar. Nah, ada juga yang lebih banyak. Yang lebih banyak itu adalah M2. M2 itu apa? M2 itu adalah M1 ditambah jenis-jenis uang lainnya, yaitu small time deposit, saving deposit atau deposito gitu ya. Kemudian money market mutual funds gitu ya. Jadi transaksi-transaksi yang ada di pasar uang atau forex gitu. Kemudian akun-akun yang disimpan di di pasar forex tersebut, dan juga berbagai jadi uang-uang yang seperti itu adalah M2. Jumlahnya tentu lebih banyak lagi, ada
di Amerika itu tahun 2006 ada sekitar 6.799 miliar dolar. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, saya mau kasih gambaran. Nah, jadi bulan lalu, bulan Desember itu KPK nangkep memamerkan uang segunung. Jumlahnya itu yang dipamerkan katanya 300 triliun. 300 miliar. Itu satu ruangan penuh uang tuh. Ya. Ini nggak sedikit, ini banyak ini kan. Ada uang segede sebanyak satu ruangan. Ini juga ada yang di bulan sebelumnya kejaksaan juga memamerkan uang hasil kasus korupsi ekspor crude palm oil di gedung Bundar Jampinsus. Banyaknya lebih banyak lagi. Katanya 2 triliun rupiah. Banyaknya tuh lebih banyak lagi tuh, ada berapa tingkat. Jumlahnya katanya 2 triliun. Jadi kalau di KPK tadi 300 miliar, yang ini 2 triliun gitu. Nah, pernah ngebayang nggak jumlah uang yang ada di Indonesia, yang uang kertas ini kalau dikumpulin itu berapa banyaknya? Apakah ini sudah cukup mewakili jumlah uang kalau yang ada di seluruh Indonesia, uang kertas yang ada di Indonesia? Kita tanya Gemini AI, berapa jumlah uang kertas dan uang logam yang ada di Indonesia atau M0-nya? Oh, rupanya pada tahun 2025 jumlahnya itu 2000 triliun. Oh, berarti kalau kita bandingin 300 miliar ini masih belum apa-apanya dari seluruh duit yang ada di Indonesia, duit kertas dan logam yang ada di Indonesia dikumpulin. Hanya sekitar 0,00 sekian persen pastinya. Bahkan duit yang lebih banyak yang ada di kejaksaan ini itu juga masih kalah jauh dari kalau kita kumpulin semua uang yang ada di Indonesia, yang ada di kantong Bapak, yang ada di kantong tetangga Bapak, yang ada di kantong bos Bapak, dikumpulin itu jumlahnya bisa mencapai segini nih, 2.136 triliun. Kalau segini banyaknya aja hanya sekitar 2 triliun, bagaimana kalau 2.136 triliun gitu kan? Bisa ada 2.000 ruangan kayak begini kan jadinya. Ada 1.000 ruangan kayak begini, isinya penuh duit semua. Berarti kalau dibandingkan dengan jumlah duit yang ada di Indonesia, uang-uang ini masih belum seberapa gitu. Walaupun kelihatannya banyak. Bagaimana kalau misalnya uang kertas ini digabung dengan uang-uang yang tersimpan di rekening bank? Tadi kan ada traveler checks, ada rekening giro dan sebagainya. Lebih banyak lagi di Indonesia jumlahnya 3 juta miliar atau 3.000 triliun gitu. Nah, ini setara dengan belanja APBN negara kita gitu. Jadi uang-uang yang dikumpulkan ya, uang kertas ditambah uang-uang yang ada di rekening tadi, itu sekitar 3 juta miliar atau 3.000 triliun di bulan September 2025 gitu ya. Bagaimana kalau ditambahkan dengan aktivitas transaksi di pasar uang, di transaksi forex gitu ya, jual beli mata uang gitu ya. Lebih banyak lagi, 9.000 triliun gitu. Nah, kalau dalam ngomongin analisis ekonomi makro, biasanya kita menggunakan yang M2 ini. Walaupun kita bebas-bebas saja kalau kita mau menggunakan analisis jumlah uang yang beredar itu baik M1 maupun M0. Cuman asal dikasih tahu di dalam analisis tersebut gitu ya.
Jadi di beberapa literatur bilang bebas-bebas saja mau pakai yang M0 ini sebagai acuan jumlah uang yang beredar, M1 maupun yang M2. Ada yang bilang sah-sah aja asal dikasih tahu penjelasannya. Kita dalam analisis ini menggunakan jumlah M1, M2, M3. Cuman biar lebih komprehensif disarankan menggunakan yang M2 tentunya. Nah, dalam melakukan analisis jumlah uang yang beredar, tentunya ketika kita menggambarkan analisis dalam bentuk M0, M1, M2, tentunya analisisnya berbeda. Berbedanya gimana gini? Misalnya kita punya data M0, M1, M2 gitu ya. Di mana M2 misalnya ada M0 ini itu jumlahnya sekitar 10% dari M2 misalnya. Jadi kan M0 ini kan bagian dari M2 ya. Misalnya jumlah M0 adalah 10% dari M2. Tetapi di negara sebelah M0-nya 90% dibandingkan M2. Kira-kira kebayang nggak analisisnya itu akan seperti apa? Analisisnya tentunya adalah uang yang beredar di masyarakat itu tentunya akan lebih banyak tersebar ketika M0-nya itu 9 berada di 90%. Karena yang beredar di masyarakat itu yang kita ngebayanginnya kan tadi uang kertas ya, itu yang akan dipakai belanja di pasar, belanja di supermarket, belanja di fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya. Sementara kalau misalnya M0-nya hanya 10% gitu ya, dari total M2 berarti 10%, jadi uang-uang yang beredar itu uang kertasnya cuma 10%, sisanya kesimpan di bank. Tentunya akan menjadi pertanyaan, apakah ekonomi itu berputar atau enggak? Berputar di tangan semua orang atau enggak? Tadi kan kita udah ngomong bahwa salah satu uang itu memiliki fungsi sebagai alat simpan dan alat hitung. Itu artinya ada penyimpanan kekayaan di dalamnya. Sehingga kalau misalnya uangnya itu tersimpan di bank semua, kita tentu menjadi pertanyaan, apakah kekayaan yang disimpan di bank itu dimiliki oleh semua orang, apa hanya sebagian kecil aja gitu. Nah, gambaran tentang proporsi M0, M1, M2 itu bisa menjadi clue bahwa ekonomi itu timpang atau tidak. Dalam kasus negara-negara berkembang, banyaknya sedikitnya proporsi M0 dibandingkan total M2 itu menunjukkan ekonomi tersebut timpang di negara-negara berkembang ya, bukan negara maju. Kenapa itu jadi indikasi terjadinya ketimpangan ekonomi? Karena di negara berkembang itu kan biasanya keuangannya itu masih belum inklusif. Sekarang saya tanya, di beberapa tahun yang lalu, di desa-desa itu orang yang punya rekening ATM berapa orang? Nggak banyak dibandingkan di kota. Itulah sebabnya kalau kita jalan ke beberapa daerah, itu kita sering temukan jasa-jasa pengambilan uang di warung-warung gitu kan. Itu karena apa? Karena nggak semua petani, nggak semua warga desa itu punya ATM. Boro-boro punya ATM, mesin ATM-nya aja dan mesin ATM juga jarang gitu. Seandainya kita punya ATM, untuk bisa mengakses ke ATM itu susah gitu. Makanya kalau kita datang ke daerah-daerah non Jawa terutama gitu ya, kita dan daerah-daerah terluar, terpencil dan sebagainya, kita coba perhatiin uangnya itu biasa lecek-lecek.
itu artinya apa? Uang yang beredar itu sedikit. Uang yang beredar dalam arti sempit ya, M0-nya itu sedikit. Akibatnya apa? Transaksinya jadi rendah. Sementara kalau kita baca misalnya jumlah orang kaya itu jumlah uang yang tersimpan di bank-bank banyak kok gitu. Nah, itu berarti menjadi indikasi bahwa uang-uang tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang. Sementara masyarakat yang banyak cenderung tidak bisa mengakses uang tersebut. Akibatnya apa? Kalau kita anggap uang itu sebagai indikator kekayaan, kekayaan itu hanya tersebar di beberapa orang. Nah, makanya dengan melihat proporsi M0, M1 terhadap M2 itu bisa menunjukkan seberapa timpang aktivitas ekonomi yang ada di sebuah wilayah, negara, atau di sebuah perekonomian gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke teori kuantitas uang. Jadi teori ini sebenarnya adalah teori yang membicarain hubungan antara inflasi, pertumbuhan, dan money supply. Jadi tadi kan kita tahu ya, money supply itu adalah jumlah uang tuh yang ada tadi tuh, yang uang yang bertumpuk-tumpuk tadi, yang bersifatnya kertas, dikumpulin semuanya di seluruh Indonesia, ditambah uang yang ada di rekening dan uang yang ada di pasar uang. Jadi nanti jumlah yang tersedia, uang yang tersedia tadi itu dihubungin dengan inflasi, dan juga kita juga kebicarain hubungannya juga dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pertumbuhan PDB gitu ya, atau tingkat pertumbuhan produktivitas. Nah, untuk bisa menghubungkan ini, ketiga aspek ini ya, inflasi, jumlah uang yang beredar atau money supply, dan tingkat pertumbuhan, hal yang kita mulai dari yang namanya velocity. Velocity ini apa? Velocity ini perputaran kalau artinya ya, atau bisa juga kecepatan. Dulu kalau kita SMA belajar fisika ada simbol V. V adalah jarak per waktu tempuh gitu ya, meter per second. Konsepnya nggak jauh berbeda dengan ini. Cuman bedanya kalau di fisika kita ngomongin benda yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, kalau ini kita ngomongin duit. Yang bergerak duitnya. Velocity itu diartikan sebagai tingkat perputaran uang. Jadi berapa kali uang itu berputar di dalam perekonomian dalam satu waktu. Nah, saya mau ngasih ilustrasi gini. Kemarin kan kita sudah belajar di chapter 2 ya. Ada kalau kita mau ngomongin sistem perekonomian, yang simple gampangnya ada dua aktor. Ada rumah tangga dan ada perusahaan. Anggap kita berada di sebuah pulau. Ya. Di pulau itu cuma ada kita dan kantor tempat kita kerja. Jadi sehari-hari kita kerja di kantor, ya, dapat gaji. Kerja di kantor dapat gaji. Kerja di kantor dapat gaji. Pas weekend kita belanja. Kita keluarin duit, kita belanja barang, belanja baju, belanja sembako dan sebagainya. Bayarnya pakai duit. Duitnya duit si gaji ini. Gitu. Tiap weekend kita belanja barang, belanja sandang, kita bayar pakai duit gaji. Kita beli sandang pangan, bayar pakai duit gaji. Beli rumah, bayarnya juga pakai duit. Nah, hari kerja kita balik lagi, kerja dapat gaji, kerja dapat gaji, kerja dapat gaji. Jadi ekonomi itu berputar di sini aja gitu. Kerja dapat gaji, belanja dapat barang, bayar. Kerja dapat gaji, belanja barang, bayar gitu ya.
dapat barang bayar gitu. Jadi berputar di sini terus gitu. Nah, misalnya Bapak adalah salah satu adalah pekerja yang ada di pulau tersebut gitu ya. Karena penduduknya cuma Bapak dan perusahaannya cuma satu gitu ya. Jadi Bapak mau tes gitu ya. Ini kan saya kerja dapat gaji. Misalnya gajinya 10 juta gitu ya. Ada duitnya 100 ribuan. Ya, 100 ribuan berapa lembar gitu ya. Nah, Bapak coba dari duit yang Bapak terima dari gaji tersebut, Bapak kasih tanda tuh duitnya. Dikasih spidol warna merah, dicoret duitnya. Bapak mau ngetes, ini duit balik lagi nggak ke saya gitu ya. Maka Bapak kerja dapat gaji, Bapak coret duitnya, terus Bapak weekend belanja baju, bayarnya pakai duit yang dicoret lagi, berarti duitnya udah lepas kan. Terus Bapak tunggu-tunggu seminggu 2 minggu, Bapak kerja dan Bapak dapat gaji, pas lagi dapat gaji, Bapak menemukan di dalam duit gaji Bapak ada duit yang pernah Bapak coret dengan spidol merah itu yang Bapak dulu bayarkan buat belanja barang. Berarti itu duit balik lagi ke Bapak gitu. Nah, itu gambaran duitnya itu berputar. Bapak belanja di ke sebuah tempat belanja, terus ketika Bapak kerja lagi dapat gaji, rupanya duit yang pernah Bapak belanjakan balik lagi ke Bapak bentuknya dalam bentuk gaji lagi gitu. Nah, itu gambaran bahwa uang itu sebenarnya berputar di dalam sistem. Dia pernah dipegang oleh Bapak, terus Bapak bayarkan ke perusahaan, dan satu masa perusahaan ngebegaji Bapak lagi dengan duit yang sama gitu. Cuman tentunya prosesnya udah berbeda. Bapak waktu ketika Bapak ngasih duit ke perusahaan dalam rangka Bapak belanja. Cuman perusahaan Bapak ngasih duit ke Bapak dalam rangka sebagai gaji. Itu kan berbeda aktivitasnya. Cuman duitnya itu, ya itu aja gitu yang berputar. Aktivitasnya aja yang berpindah. Nah, kurang lebih gambaran velocity seperti itu. Tentunya di dalam perekonomian kan aktornya nggak cuma Bapak dan perusahaan. Ada Bapak, ada tetangga Bapak, ada bos Bapak, ada istri Bapak, anak, dan seterusnya. Dan perusahaannya juga nggak perusahaan tempat Bapak bekerja aja. Ada perusahaan orang, ada perusahaan yang invest di Indonesia, di negara kita, dari luar negeri, dan seterusnya. Sehingga kompleks. Cuman konsep perputaran uang tetaplah sama. Maka dari sana misalnya kita mau menghitung berapa kali uang yang berputar di dalam perekonomian, seandainya dalam 1 tahun dihitung-hitung ada BPS keliling perusahaan coba untuk menghitung jumlah transaksi yang dilakukan berbagai perusahaan di Indonesia. Dicatat nggak taunya 500 miliar dolar. Nah, kemudian si BPS nanya ke BI, kalau duit yang ada di Indonesia dikumpulin, nih datanya misalnya nih, ini perumpamaan nih, bukan data real nih. Dia udah nyatet rupanya transaksinya ada 500 miliar dolar gitu ya. Terus di saat yang bersamaan dia juga nanya, selain nanya ke perusahaan, nanya ke BI, ke Bank Indonesia sebagai bank sentral, berapa sih jumlah uang di Indonesia kalau dikumpulin semuanya gitu, ditaruh di ruangan, dikumpulin semuanya, baik yang kertas maupun yang di rekening maupun yang di pasar keuangan, itu kalau dikumpulin berapa? Duitnya cuma ada 100 triliun. Itu bisa kita hitung, bisa kita simpulkan dari sana, dengan duit yang dikumpulkan hanya 100 miliar dan ada transaksi 500 miliar, itu bisa kita simpulkan berarti 100 miliar ini muter 5 kali. Jadi setiap dolar
dari 100 miliar ini, itu rata-ratanya dia muter 5 kali gitu. Seandainya kita analogikan ekonomi itu sesimpel yang tadi kita gambarkan, cuman ada bapak dan perusahaan, itu berarti duitnya 5 kali muter gitu. Udah dispidolin, dibayarin, diterima sebagai gaji, balik lagi. Terus kita belanjain lagi, balik lagi sebagai gaji. Belanjain lagi, balik lagi sebagai gaji, sebanyak 5 kali. Nah, muter-puter itu disebut sebagai velocity. Dalam kasus ini velocity-nya adalah sebanyak 5. Nah, di dalam secara matematis itu kan sama aja, velocity sama dengan jumlah transaksi dibagi jumlah uang yang beredar, atau simbolnya T dibagi M gitu ya. Nah, sekarang gini, kita sebenarnya pelajaran tentang teori inflasi dan uang ini itu nggak jauh, hanya ngutek-ngutek rumus ini aja gitu. Cuman kita coba kembangkan definisinya sehingga analisisnya menjadi lebih luas. Nah, sekarang gini ya, transaksi itu sama nggak dengan GDP? Sama. Kalau kita kemarin di chapter 2 ngomongin definisi GDP, itu apa sih? GDP itu kan adalah nilai tambah yang dihasilkan dari setiap aktivitas produksi kan. Jadi misalnya bikin roti gitu ya, mulai nilai tambah yang ketika dari petani menjadi ini menjadi tepung, kita hitung nilai tambahnya berapa. Dari tepung dibakar jadi roti, itu nilai tambahnya berapa. Dari roti dikemas sehingga siap untuk dipasarkan, nilai tambahnya berapa gitu. Nah, itu kan nilai tambah itu kalau kita jumlahin semuanya, itu kan artinya adalah jumlah dari transaksi masing-masing rantai kan. Sama nggak dengan transaksi yang kita bicarakan di sini? Sama. Nah, kalau sama, kita kembangin rumusnya si T ini gitu ya. Kalau transaksi itu adalah GDP, rumus GDP itu apa? GDP itu kan atau PDB adalah harga dikali GDP real atau jumlah output yang dihasilkan. Harga dikali jumlah barang. GDP real itu kan artinya adalah jumlah barang, artinya adalah jumlah kuantitas yang diproduksi pada suatu periode kan. Kalau misalnya di pabrik roti, ya yang namanya kuantitas produksinya ya jumlah roti yang dihasilkan. Cuman karena di dalam perekonomian makro nggak hanya roti doang yang kita hitung, ada roti, ada sepeda, ada televisi, ada laptop dan sebagainya yang diproduksi dalam sebuah tahun, sehingga kita agregat semuanya menjadi total GDP real namanya. Nah, transaksi itu terminologinya adalah terminologi nominal. Kalau GDP nominal itu kan artinya adalah GDP real dikali harga kan. Jadi P dikali Y. Sementara M-nya tetap. Kalau yang di atas nominal, di bawahnya juga nominal dong. Jadi gitu. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa rumusnya bisa kita kembangkan jadi begini nih. Velocity sama dengan P dikali Y dibagi M. P itu adalah deflatornya, Y-nya itu kuantitas output atau real GDP-nya. Ini perkalian antara keduanya adalah nominal GDP. Dan M-nya ini jumlah uang yang ditawarkan. Berkembang dari V sama dengan T per M, jadi V sama dengan P dikali Y per M. Nah, kalau kita kali silang, rumusnya kan jadi gini nih. M dikali V sama dengan P dikali Y. Nah, jadi dari sini kita bisa menganalisis bagaimana situasi perekonomian dengan berbasis atau dengan melihat indikator jumlah uang yang beredar.
Jadi chapter ini sebenarnya adalah ngomongin tentang rumus ini. Jadi chapter ini kalau Bapak ditanya belajar tentang inflasi dan uang, itu ingat aja dan apalin rumus kuantitas uang ini gitu. M dikali V sama dengan P dikali Y. P kali Y ini GDP nominal, di mana P-nya ini deflator, Y-nya ini GDP real, M-nya ini jumlah uang yang beredar, dan V-nya yang velocity, yang tadi kita ngomongin tentang jumlah perputaran uang dalam satu periode. Nah, sekarang gini, kan kita bilang ini rumus utamanya, sisanya kita tinggal ngebolak-balik, ngotak-ngatik, ada indikatornya aja, entah ini dipindahin ke bawah, entah ini dipindahin ke bawah dan sebagainya. Hanya itu. Nah, sekarang kita coba otak-atik rumus ini. Kita pindahin P-nya ini ke bawah. Jadi M per P gitu. V-nya kita pindahin ke bawah. Jadi Y per V. Jadinya seperti apa? Nah, jadinya seperti ini dia. M per P itu real money. Real money itu apa? Real money itu adalah nilai dari uang secara real. Jadi kan kemarin kita udah ngomongin ya, kalau GDP real itu adalah jumlah produksi secara real dalam satu waktu gitu ya. Menjadi nominal karena dikalikan oleh faktor harga. Jadi misalnya kalau GDP realnya itu adalah jumlah dari 10 buah roti, maka GDP nominalnya adalah 10 buah roti dikali naik turunnya harga roti itu. Harga roti kan kadang-kadang 10.000, besok jadi 15.000. Cuman yang Bapak akan makan tetap 10.000. 10 unit roti gitu. Nah, itu terminologi dari real value. Yang bisa dijadikan ke bentuk real itu nggak hanya GDP aja. Uang juga bisa. Tujuannya apa? Biar kita tahu nilai aslinya. Nah, ketika money supply dibagi P, dibagi deflator, itu kan sama aja dengan kita mencari nilai sebenarnya dari uang tersebut. Jadi M per P bisa diartikan sebagai remaining balances atau nilai uang sesungguhnya gitu. Sementara kalau V dibagi dengan Y, itu seper V-nya itu bisa kita anggap sebagai K. Atau K itu bisa kita anggap sebagai berapa jumlah uang yang ingin dipegang oleh untuk tiap dolar pendapatan. Y ini kan pendapatan ya, GDP itu bisa kita artikan juga pendapatan. Jadi keinginan masyarakat untuk memegang uang itu bisa diwakilkan dengan nilai seper V. Jadi kalau V itu ada velocity, seper V itu adalah pembagi untuk mengetahui seberapa banyak jumlah uang yang ingin dipegang dari tiap pendapatan. Jadi bahasa kasarnya itu, bahasa gampangnya itu adalah K dikali Y ini adalah sekali muter duitnya berapa jumlah duit sekali muter gitu. Jadi kan K ini kan putaran gitu ya, perputaran. Jadi Y ini total PDB. Jadi sekali muter di dalam perekonomian itu berapa rupiah. Itu kan bisa disimpulkan bahwa si K itu adalah pembagi untuk mengetahui seberapa besar duit yang dibutuhkan untuk sekali putaran income gitu ya. Dan tentunya total dari GDP adalah total beberapa kali putaran dari sebuah siklus perputaran uang gitu ya.
Dari sana kita udah punya dua rumus baru nih. Yang pertama M per P atau real money balances yang menggambarkan jumlah uang yang diminta sama dengan K dikali Y. Dia merupakan turunan dari M kali V sama dengan P dikali Y. Di mana semakin tinggi perputaran uang, maka nilai K-nya makin rendah. Ya, makin tinggi perputaran uang, maka nilai K-nya makin rendah. Artinya semakin tinggi V, maka keinginan jumlah uang yang akan muter itu tiap jumlah perputaran jumlah uang yang beredar tiap putarannya juga akan makin kecil gitu ya. Nah, sekarang kita coba otak-atik lagi rumus MVPY ini gitu ya. Sekarang kita asumsikan putarannya itu tetap gitu ya. Kita anggap ya tiap tahun Indonesia perputaran uangnya sekian kali lah gitu ya. Nggak ada perubahan antara tahun ini dengan tahun yang lain. Uang muternya segitu-segitu aja gitu ya. Lantas apa informasi yang kita bisa dapatkan dari indikator sisanya, dari jumlah uang yang berbeda, jumlah tingkat harga, dan GDP. Yang kita bisa dapatkan adalah sebagai berikut. Sekarang kita coba cari nilai pertumbuhan antara sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Anggap MV ini adalah satu indikator, adalah fungsi atau persamaan dari fungsi dari lajur kirinya, sisi sebelah kiri. Dan PY adalah persamaan dari sebuah variabel di lajur kanan. Nah, kita mau cari pertumbuhan sebelah kiri dan pertumbuhan sebelah kanan. Ingat, kalau kita mencari pertumbuhan, sementara variabel yang kita cari pertumbuhan itu adalah sebuah persamaan perkalian, maka dua-duanya perlu kita berubah jadi bentuk pertumbuhan, cuman yang kalinya dirubah menjadi tambah. Sebagaimana kita belajar di chapter 2. Nih. Nah, di chapter 2 kan kita belajar ya, ada trik matematika yang diajarkan di slide halaman 36. Jadi dibilang untuk semua variabel X dan Y, perubahan percentage change atau pertumbuhan dari X dikali Y. Jadi pertumbuhan X kali Y gitu ya. Kita anggap dia sebagai satu variabel yang merupakan persamaan dari X dikali Y. Nah, kalau kita mau cari nilai pertumbuhan X kali Y, bisa kita pecah X dan Y-nya. Cuman ketika kita pecah, pertumbuhan X-nya dirubah tidak jadi kali lagi, jadi tambah. Jadi misalnya seperti ini. Kita mau cari pertumbuhan pendapatan. Pendapatan itu kan adalah upah dikali jam kerja gitu ya. Maka untuk mencari tingkat pendapatan, pertumbuhan tingkat pendapatan, pertama-tama harus dilakukan kita rubah upahnya itu menjadi persentase, ubah jam kerjanya jadi persentase pertumbuhan ya. Kemudian ditambahin aja tinggal. Itu nilainya akan mirip gitu, sekitar 12%. Sementara kalau apabila persamaannya berbentuk pembagian, sebaliknya dikurang persentase perubahan X dikurangin persentase perubahan Y. Itu hasilnya akan kurang lebih sama.
Kalau Bapak punya data dua-duanya nih, X dan Y-nya, bisa juga di apa namanya, X dibagi Y dulu, terus habis itu dicari nilai pertumbuhannya gitu ya. Cuman bisa juga dicari nilai pertumbuhan X-nya satu-satu dikurangin tingkat pertumbuhan Y-nya. Nah, kita balik lagi ke pembahasan kita tentang teori pertumbuhan uang, teori kuantitas uang. Jadi di sini kita mau cari hubungan ketika masing-masingnya ini bertumbuh. Cuman karena V-nya itu kita asumsikan dia tetap, jumlah perputarannya itu tetap antar tahun. Kalau tetap kan artinya pertumbuhannya 0 kan. Kalau tahun ini 5 kali berputar, tahun depan 5, pertumbuhannya sama dengan 0 kan. Nah, kalau seperti itu, maka hasilnya akan seperti ini. V-nya 0. Jadi persamaan yang tersisa adalah delta M per M. Delta M per M ini kan perbedaan antara M di satu periode dengan periode sebelumnya dibagi jumlah M pada periode sebelumnya gitu kan. Itu kan artinya pertumbuhan jumlah supply. Begitu juga untuk delta P per P ditambah delta Y per Y gitu. Delta M per M itu jumlah pertumbuhan uang yang beredar. Delta P per P dia adalah inflasi. Pertumbuhan harga itu kan inflasi ya. Kalau delta Y per Y dia adalah pertumbuhan PDB atau pertumbuhan ekonomi. V-nya karena konstan kita anggap 0. Maka hasilnya akan diperoleh rumus seperti ini. Nah, sehingga semenjak delta P per P ini adalah inflasi, kalau kita pindahin pertumbuhan ekonominya ke sisi sebelah kiri, maka inflasi itu sama dengan delta M per M atau tingkat pertumbuhan uang dikurangin dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi uang yang beredar itu ada nggak perubahan antara satu periode dengan periode yang lain? Tadi itu uang yang dikumpulkan dalam satu gudang tadi, itu tahun ini dengan tahun sebelumnya ada perbedaan nggak? Kalau ada perbedaan, dia perbedaannya berapa dimasukin ke sini. Terus kita juga catat tingkat pertumbuhan ekonominya berapa. Kalau kita kurangkan jumlah uang yang tingkat pertumbuhan uang tadi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, itu nilainya sama dengan inflasi. Nah, biasanya di dalam perekonomian itu dua hal ini, jumlah uang dan jumlah pertumbuhan ekonomi ini berjalan beriringan. Nah, makanya ketika ekonomi tumbuh, biasanya juga uangnya akan bertumbuh. Nah, kalau dua-duanya bertumbuh, ada kemungkinan terjadi perbedaan, entah itu ininya yang lebih besar atau ininya yang lebih besar. Kalau ininya lebih besar, itu inflasi akan melonjak. Nah, oleh karena itu pemerintah, terutama BI, itu bekerja sama untuk mengelola jumlah uang yang beredar. Sementara pemerintah di sisi fiskal mencoba untuk mengatur tingkat pertumbuhannya gitu. Jadi satu saat misalnya inflasinya tinggi. Inflasinya misalnya biasanya 2%, tiba-tiba jadi 5%. Nah,
pemerintah itu biasanya bekerja tuh, BI dan Kementerian Keuangan dan kementerian yang ngurusin fiskal, yang ngurusin perekonomian itu bekerja sama. Dilihat uangnya itu berapa, tingkat pertumbuhannya berapa. Kalau uangnya kebanyakan dari biasanya 2, inflasinya biasanya 2 jadi 5, itu uangnya dikurangin. Jadi misalnya uangnya tadinya 5, sekarang jadi 6 gitu ya. Sementara PDB-nya tetap gitu ya. Maka yang 5 ini diturunin jadi, yang 6 ini diturunin jadi 5 gitu ya. Biar inflasinya tetap kecil. Cuman bisa juga dilakukan dengan meningkatkan PDB-nya. Cuman masalahnya meningkatkan PDB ini bukan perkara mudah. Untuk bisa meningkatkan PDB itu kan dibutuhkan upaya-upaya besar. Salah satunya apa? Ya meningkatkan teknologi di dalam perekonomian. Jadi apa namanya investasinya dipermudah, kemudian pengurusan izin-izin dipermudah, harga barang-barang produksi, mesin dan sebagainya dipermudah, masyarakat disupport untuk bisa berproduksi dan sebagainya. Cuman kan waktunya nggak cepet gitu ya. Kayak apa namanya, makanya kan setiap kita lihat kampanye itu selalu tuh para kandidat berjanji kita akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memudahkan akses bisnis dan sebagainya. Cuman kan nggak bisa apa namanya hari ini izin bisnis dipermudah, besok ekonomi langsung tumbuh, enggak. Dibutuhkan waktu. Nah, maka yang jangka pendek itu orang lebih banyak dimainkan jumlah uang yang beredarnya. Juga cuman jumlah uang yang beredarnya juga nggak bisa dilakukan sembarangan, perlu dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Cuman mekanisme hubungan antara inflasi dan uang serta pertumbuhan ekonomi itu esensinya berhubungan seperti ini. Nah, secara secara kuantitatif, teori tersebut ditunjukkan dengan data-data di lapangan. Pada tahun 2006, hubungan jumlah uang dan inflasi itu berhubungan secara positif di berbagai negara. Jadi kan tadi kita punya persamaan P atau inflasi sama dengan jumlah pertumbuhan uang dikurangin tingkat pertumbuhan ekonomi ya. Nah, data ini cukup representatif untuk menggambarkan hal tersebut. Di rumus tersebut kita bisa lihat inflasi itu berkorelasi positif dengan jumlah pertumbuhan uang. Kalau pertumbuhan uang naik, inflasi juga akan naik. Kita lihat ya. Nah, makin gede supply uangnya, makin tinggi inflasi rate-nya. Dia berbentuk upward sloping. Nah, cuman yang unik di sini, hal ini juga berkorelasi dengan bagaimana situasi pertumbuhan ekonomi. Di negara-negara maju, ya, dia money supply-nya berhubungan positif dengan inflation rate, cuma mereka berada di situasi yang moderat di sini. Karena pertumbuhan uangnya itu diimbangi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi kan kita udah ngomong ya, kalau pertumbuhan uangnya tinggi,
biasanya ekonominya tinggi, uangnya juga akan tinggi. Cuman kalau ekonominya bagus, tingkat pertumbuhan ekonominya itu akan mengimbangi tingkat pertumbuhan uang sehingga inflasinya rendah. Nah, sementara negara-negara berkembang sebaliknya, ketika uangnya tinggi, cuman kualitas pertumbuhan ekonominya itu nggak terlalu baik, sehingga pertumbuhan ekonominya itu cenderung sangat tergantung dengan jumlah uang yang beredar. Makanya kita lihat di sini beberapa negara-negara berkembang itu berada di sisi kuadran yang lebih atas gitu ya. Nah, data juga di Amerika juga menunjukkan kondisi yang serupa gitu ya. Kita masih ngomongin tentang bagaimana teori kuantitas uang itu signifikan bisa dibuktikan dari data-data yang ada. Kalau kita lihat di sini ya, ini inflasi aktual. Kalau kita lihat nilai expected value-nya atau nilai rata-ratanya, dia akan membentuk seperti ini kan. Nah, kalau kita bandingin dengan data jumlah pertumbuhan uang, ini data real pertumbuhan uang, dan kita lihat nilai rata-ratanya, polanya sama. Ketika inflasi naik, jumlah uangnya juga naik. Ketika dia turun, jumlah uangnya juga turun. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa jumlah uang yang beredar bisa memprediksi bagaimana tingkat inflasi. Nah, tadi kan kita udah ngomong nih, di sini ada korelasi yang positif antara jumlah uang yang beredar dan inflasi, juga bisa menggambarkan bagaimana posisi sebuah negara berdasarkan tingkat pertumbuhannya. Ya, dimana kalau negara yang pertumbuhannya bagus, dia bisa meredam jumlah uang dalam menghasilkan inflasi yang rendah. Sementara negara-negara yang pertumbuhannya kurang bagus, relatif sulit untuk meredam tingkat pertumbuhan uang menghasilkan inflasi. Kita lihat kita lihat terlebih dahulu, ada yang namanya seigniorage. Seigniorage ini adalah istilah yang diambil dari bahasa Spanyol. Jadi di Spanyol itu dulu kan rata-rata di Eropa di abad ke-8, di abad Renaissance gitu, itu kan sebelum ketika mereka masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan, itu kan kerajaan-kerajaan punya di bawahnya itu banyak terdiri dari tuan-tuan tanah. Di tuan-tuan tanah itu dia memiliki sebuah wilayah, atau raja-raja kecil ini mereka tuh punya wilayah, dan di wilayah itu mereka punya rakyat, di mana rakyat itu di dalamnya beraktivitas, bertani, berjualan dan sebagainya. Nah, tiap bulan mereka bayar pajak ke tuan-tuan tanahnya itu sendiri, ke raja-raja kecil tadi. Jadi petani kerja panen, sebagiannya disuruh bayar ke tuan tanah tadi, sekian persen dan sebagainya. Kenapa sih mereka mau ngebayar para tuan tanah itu? Karena zaman dulu kan barbar ya, sehingga aksi perampasan itu marak sekali. Nah, petani ini kan bukan petarung, mereka nggak punya senjata, nggak punya keahlian untuk berperang. Nah, mereka butuh perlindungan. Yang ngelindungin siapa? Si tuan tanah tadi. Jadi si tuan tanah ini bisa dikatakan secara kasar dia itu premannya di preman-preman kecil gitu ya.
Preman gedenya siapa? Rajanya. Jadi gitu. Nah, si preman-preman ini minta jatah preman. Nah, kalau dibalikin, nah istilah ini digunakan orang untuk ngomongin aktivitas pencetakan uang dalam sebuah perekonomian. Ketika sebuah negara mencetak uang dalam jangka yang sangat pendek, mereka bisa dapat untung. Mereka dapat kemanfaatan dari aktivitas mencetak uang tadi gitu ya. Misalnya mereka pengen bangun jembatan, mereka tinggal cetak uang aja untuk bangun jembatan. Untuk bangun jembatan kan butuh duit, maka mereka bisa tuh minta bank sentralnya untuk mencetak duit. Mereka mau bangun jalan, bisa mereka minta sama si bank sentralnya untuk nyetak duit. Kemudian mereka pengen bangun proyek mercusuar, pengen bangun pelabuhan, pengen bagi-bagi ngambil hati rakyatnya, mereka bisa cetak duit. Dalam jangka pendek, dia bisa benar-benar bisa bikin beli jembatan dan sebagainya. Cuman dalam jangka panjang tentu berakibat fatal. Karena gini, uang yang dicetak itu hasil, tadi kan kita ngomongin tentang real value of money gitu. Money balances, M dibagi P. M adalah jumlah uang yang beredar, P adalah nilai dari uang tersebut. Nilai uangnya ya segitu-segitu aja. Yang karena yang diproduksi kan, kalau kita kaitkan dengan GDP, yang diproduksi kan segitu-segitu aja gitu. Ya uang yang beredar juga segitu-segitu aja. Cuman ketika kita mencetak uang secara lebih banyak, itu seolah-olah uangnya juga lebih banyak. Cuman nilai uangnya itu kan jadi menciut gitu kan. Tadinya uang 10.000 bisa laku beli permen 2 misalnya gitu. Ketika uang dicetak banyak, 10.000-nya nih jadi ada 100 lembar gitu kan. Apakah ketika ditukarkan dengan permen hasilnya sama ketika ada 100 lembar uang 10.000 tadi yang baru dicetak? Tentu enggak. Untuk membeli permen tetap harus pakai bayar 10.000 yang 10 lembarnya tadi gitu. Jadi turun nilai uangnya gitu. Nah, aktivitas seigniorage ini itu banyak dilakukan oleh negara-negara yang biasanya baru merdeka atau dia negara-negara yang kalah perang. Indonesia dulu pernah melakukan aksi pencetakan uang secara masif di akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Karena apa? Karena saat itu kebutuhan pembangunan memang sangat tinggi, sementara Indonesia negara baru. Sebagai negara baru tentu kredibilitasnya masih dipertanyakan orang kan. Ini orang anak baru nih gitu, mau ngutang-ngutang sama kita, bisa dipercaya nggak? Akibatnya karena dia baru, ngutang sama orang agak susah gitu. Nah, sementara kebutuhan pembangunan di internal kan tetap ada. Ya, salah satu caranya ya dengan cetak uang. Cuman benar, ketika cetak uang konsekuensinya adalah nilai uang turun. Di saat itu inflasi itu bisa sampai 2 digit gitu. Akibatnya apa? Akibatnya adalah masyarakat jadi kesusahan hidupnya. Barang jadi langka dan sebagainya. Bahkan dampaknya pada instabilitas sosial dan politik. Juga terjadi ketika di Jerman ketika dia kalah perang. Ketika dia kalah perang, banyak aset-asetnya diklaim sama negara lain. Kemudian juga dia dihakimi oleh
Mahkamah Internasional untuk bayar ganti rugi biaya perang, sehingga duit kasnya kerajaan Jerman saat itu habis buat bayar utang. Sementara untuk aktivitas pembangunan di dalam negeri, caranya gimana? Nggak ada duit, bangkrut dia soalnya. Akhirnya dicetak uang banyak-banyak. Akibatnya uang harga sepotong roti itu bisa sampai jutaan mark saat itu gitu. Nah, itu terjadi karena aktivitas pencetakan uang tidak disertai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi di awal-awal negara terbentuk, pertumbuhan ekonomi di saat negara kalah perang itu kan hancur dia kan. Sementara kebutuhan pembangunan, kebutuhan uang tetap ada. Sehingga ketimpangan antar keduanya menciptakan inflasi yang tinggi. Sayangnya, inflasi yang tinggi itu juga nggak berhenti sampai di situ. Dia menciptakan lingkaran setan. Lingkaran setannya dari mana? Ketika harga uang menurun, kebutuhan belanja tetap ada, kebutuhan nagih pajak tetap ada nggak? Tetap. Rakyat juga akan tetap dipajakin. Negara tetap butuh untuk bangun jembatan, jembatannya sebanyak 1 buah misalnya gitu. Itu kan pajak yang dibutuhkan juga tetap 1 buah jembatan juga kan. Kalau kita monetize gitu ya. Jumlah kebutuhan pajaknya nggak berkurang, belanjanya tetap sama kebutuhannya. Sehingga dengan adanya ketimpangan antara jumlah pajak yang ingin dikumpulkan dan menurunnya uang yang dipegang masyarakat, itu masyarakat akan berdarah-darah untuk bisa bayar pajak. Akibatnya ketika masyarakat nggak sanggup lagi untuk bayar pajak, jadi default kan. Akhirnya pajak itu jadi nggak kebayar. Akhirnya pemerintah mau nggak mau karena duit pajak nggak masuk, nyetak uang lagi, nyetak uang lagi, nyetak uang lagi, nyetak uang lagi. Nah, nanti kita akan berbicara tentang apa yang disebut dengan hyperinflation gitu. Nah, kemudian juga kita lihat di sini inflasi juga memiliki keterkaitan erat dengan suku bunga. Kemarin kan kita udah berbicara di chapter 3 ya tentang suku bunga ketika kita ngomongin ekonomi di jangka panjang. Jadi ketika kita ngomongin di sisi demand, itu kan kita ngomongin tentang ketika kita ngomongin ekonomi di sisi supply, kita melihat produktivitas itu dipengaruhi oleh jumlah barang modal dan tingkat jumlah tenaga kerja. Di sisi demand kita ngomongin tentang konsumsi, investasi, dan government spending. Sisi investasi itu kan ngomongin tentang suku bunga gitu. Makin tinggi investasi, makin tinggi juga ininya apa namanya makin dia berkebalikan dengan tingkat suku bunga gitu. Makin tinggi suku bunga, makin males orang berinvestasi karena suku bunga adalah biaya ketika orang itu yang harus dibayarkan ketika orang itu minjem duit dalam konteks untuk berinvestasi. Makin rendah suku bunga, makin tinggi investasi. Nah, apa hubungan inflasi dan suku bunga? Inflasi itu adalah salah satu komponen yang membentuk jumlah suku bunga nominal. Jadi kalau suku bunga nominal itu adalah penjumlahan antara suku bunga real ditambahkan inflasi. Nah, tinggal dibalik-balik aja tuh. Tingkat suku bunga real adalah suku bunga nominal dikurangin inflasi. Nah, ini disebut sebagai hukum Fisher gitu ya.
atau persamaan Fisher yang dikembangkan oleh Irving Fisher. Jadi dia coba ngelihat data-data yang ada di seluruh dunia, terus dia ketemu, kok jumlah inflasi dengan suku bunga real hasilnya kok sama ya dengan nilai suku bunga nominal gitu. Sehingga keluarlah persamaan Fisher ini gitu. Nah, tadi kan kita udah ngomong suku bunga ini terkait erat dengan yang namanya investasi. Dan investasi juga kemarin kita bahas tentang bagaimana market clear antara investasi dengan tabungan. Yang mana nantinya juga akan mempengaruhi tingkat suku bunga real gitu ya. Makin banyak tabungan, makin ketika dia berpotongan dengan jumlah investasi, itu akan menghasilkan bunga yang relatif rendah gitu. Dan ketika tabungannya itu berkurang, itu mengakibatkan investasinya suku bunganya itu menjadi lebih tinggi. Kalau kita mulai analisisnya dari ketersediaan tabungan, kan kita ngomongin tentang kita mulai dari mana yang ngebahasnya gitu. Dan dia bisa bolak-balik gitu. Bisa bisa disebabkan oleh suku bunga dulu, bisa juga disebabkan oleh jumlah tabungan dulu gitu. Kalau suku bunga dulu itu biasanya suku bunganya itu diatur oleh bank sentral. Makanya kita kenal suku bunga itu sifatnya exogenous gitu ya. Karena dia berada di bawah kontrol si bank sentral. Datanya seperti apa? Nah, datanya Fisher itu kalau data yang kekiniannya kurang lebih kayak begini gitu. Dia lihat kalau di Amerika si Menkyu ini coba untuk mengilustrasikan data yang dipelajari oleh Fisher menggunakan data Amerika 1955 sampai 2006. Polanya kan sama tuh ya, antara inflasi dengan nominal interest rate. Di berbagai negara juga sama, inflasi dengan interest rate. Dia berkorelasi positif atau upward sloping gitu. Nah, kita sekarang coba exercise. Dengan pemahaman kita tentang teori persamaan kuantitas uang dengan persamaan Fisher barusan, kita punya soal seperti ini. Diasumsikan V-nya konstan, velocity-nya konstan, pertumbuhan uangnya 5%, pertumbuhan PDB-nya 2%, dan suku bunga realnya 4. Sekarang ditanya, berapa I-nya? I itu kan tadi adalah R ditambah P kan? Suku bunga real ditambah inflasi. Nah, suku bunga realnya 4, inflasinya berapa? Inflasinya kita cari dulu nih. Kita punya data M dan data Y, pertumbuhan M dan Y. Tadi kan kita udah belajar ya, pertumbuhan M ditambah pertumbuhan V sama dengan pertumbuhan P atau inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi atau si Y ini. Karena V-nya konstan, pertumbuhan V-nya 0. Karena inflasinya sedang kita cari, kita pindahin Y-nya ke sebelah kiri. Jadi 5 kurang 2, 3. Jadi R sama dengan 4 ditambah 3. Jadi I sama dengan 7, 4 tambah 3 ya. Nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua, jika the Fed atau bank sentral meningkatkan jumlah uang sebanyak 2%, berapa delta I-nya? Kalau M-nya meningkat 2%, jadi dia 7 kan? Ininya 2 gitu ya. Jadi inflasinya adalah 7 kurang 2, 5. Kalau 5 ditambah 4 jadi 9. 9 kurang 7, kalau I-nya kan tadinya 7 ya.
Yang ini jadi 9 karena ada peningkatan 2. 9 kurang 7 berapa? 2. Jadi delta I-nya 2. Kita lihat nanti hasilnya berapa. Jika pertumbuhan Y turun jadi 1, apa yang terjadi dengan inflasi? N-nya 5, N-nya jadi 1 sekarang. 5 kurang 1, 4. Jadi Pi-nya 4. Kita cek. Apa yang harus dilakukan the Fed jika ingin Pi-nya konstan? Tadi kalau misalnya Pi-nya konstan, caranya ada 2. Kalau nggak kita nurunin jumlah uangnya, kalau nggak kita genjot perekonomiannya. Karena the Fed ini tugasnya bukan menggenjot perekonomian, tapi dia ngatur jumlah uang gitu ya. Maka yang harus dilakukan adalah ngurangin jumlah uang yang beredar. Jawabannya gini. Yang A tadi I-nya 7, benar. Delta I-nya sama dengan 2, benar. 9 kurang 7 kan? 2. Inflasinya adalah 1, perbedaan inflasinya adalah 1. Atau untuk mencegah inflasinya meningkat, maka jumlah uang harus dikurangi sebanyak 1%. Gitu. Nah, interest rate itu tadi kan di awal-awal kita punya data ya, data yang inflasi, ada inflasi real dan inflasi expected. Jadi gambarannya gini. Nah, ini kan kita punya data di sini ya. Datanya adalah yang ini, yang tajam-tajam ini inflasi real, inflasi yang benar-benar kejadian. Nah, yang merahnya ini adalah rata-rata dari sekian bulan dari inflasi-inflasi yang kecil ini. Hasilnya adalah pola yang seperti ini. Yang ini adalah inflasi atau P, yang ini adalah PA atau expected inflation atau inflasi rata-rata. Dalam kondisi seperti ini, kita bisa lihat ada saatnya ketika inflasi realnya, aktualnya, itu di atas dari expected inflation. Ada masa di mana yang aktualnya di bawah expected inflation. Jadi gitu. Nah, pertama, ketika kita sudah tahu ada actual inflation dan expected inflation, kalau kita balikin lagi ke permasalahan interest rate atau suku bunga, jadi kalau suku bunga nominal dikurangin dengan expected inflation, itu artinya kita akan memperoleh real interest rate perkiraan sebelum inflasinya itu kejadian. Jadi misalnya pengumuman inflasinya baru diumumkan besok gitu ya. Nah, kita bisa ngeprediksi tuh real expected inflation, real interest rate-nya, expected real interest-nya. Caranya gimana? Kita ambil data expected inflation-nya, kita kurangin dengan si nominal interest rate. Nah, itu akan menjadi ex ante real interest rate. Jadi dengan berbekal data ekspektasi ini kita bisa menentukan kapan kita membeli surat utang atau kapan kita minjem ke bank gitu ya. Kan dengan kita mengetahui nilai perkiraan suku bunganya, nanti kita bisa tahu tuh, Bang, cuan nggak nih kalau kita minjem sekarang gitu. Jadi gitu. Ini gampangnya adalah jumlah bunga yang ditawarkan di bank-bank konvensional, gampangnya gitulah. Nah,
Sementara evaluasi terhadap suku bunga real bisa juga kita ketahui ketika datanya udah keluar. Cuman kalau datanya udah keluar kan jadi nggak ini ya, ya buat apa gitu. Sementara kan kalau keputusan investasi itu kan jangka panjang, 10 tahun, 50 tahun dan sebagainya gitu. Enggak 50 tahun juga deh. 10 tahunan lah gitu ya. Nah, tentunya kan untuk menghitung seberapa jumlah uang atau bunga yang harus dibayar dalam 10 tahun ke depan, kita nggak bisa nunggu gitu kapan kapan minjemnya gitu kan. Sementara kita mau minjemnya sekarang gitu. Nah, itu baru akan kita evaluasi kalau udah kejadian. Nah, sehingga berdasarkan apa namanya? Eh, hal yang juga perlu kita perhatikan adalah tadi kan kita sudah berbicara tentang real money balances atau M dibagi P gitu ya. Jumlah uang yang diminta gitu ya. Ya, jumlah money demand gitu ya. Real money demand. Real money demand ini itu sama dengan K dikali Y. Nah, K dikali Y ini itu sebenarnya bisa digambarkan dalam bentuk fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebuah fungsi permintaan uang yang dipengaruhi oleh dua variabel utama. Yang pertama tingkat output Y itu sendiri atau dan juga nilai dari suku bunga. Tadi kan kita udah berbicara ya bahwa apa namanya jumlah uang yang diminta itu dipengaruhi oleh suku bunga gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ketika suku bunga meningkat, ketika orang mau investasi, dia kan perlu memperhatikan suku bunga kan. Ketika dia mau berinvestasi, artinya dia pengen minta uang, pengen minjem uang gitu dari bank untuk dicairkan ke dalam sistem gitu kan. Cuman diperhatikan nilai dari suku bunganya dulu gitu untuk melakukan keputusan peminjaman uang atau enggak gitu. Nah, ketika suku bunganya tinggi, itu akan berdampak orang malas untuk minjem atau orang malas untuk meminta uang. Sebaliknya ketika suku bunga rendah, apa namanya, jumlah uang yang diminta akan tinggi. Maka fungsi dari permintaan uang atau M per P itu adalah fungsi dengan fungsi dari Y dan suku bunga gitu ya. Atau bahasa matematisnya seperti ini. Nah, karena I itu adalah biaya yang harus dia bayarkan ketika dia minjem uang, ketika dia meminta uang, maka I itu juga bisa dianggap sebagai opportunity cost dari memegang uang. Kita kan udah belajar ya kemarin, jadi di perekonomian itu yang dihitung bukan cost yang dicatat di dalam secara akuntansi, tetapi ketika dia megang uang ini, itu seberapa banyak cuan yang bisa dihasilkan, atau malah seberapa rugi yang akan dia terima ketika dia megang uang. Jadi kita bahasakan ini adalah opportunity cost dari holding money. Dan dia berhubungan negatif terhadap jumlah uang yang diminta. Sementara dari sisi PDB, dia bersifat positif. Makin banyak orang melakukan produksi, dibutuhkan uang yang lebih banyak kan. Dia ketika
dia berproduksi, dia akan minta duit buat beli input dan juga akan memasukkan uang ke dalam sistem untuk orang bisa membeli outputnya dia gitu. Oh, jadi Y-nya akan banyak spending, jadi butuh uang lebih banyak. Nah, I ini tadi kan kita udah belajar, udah kita jabarin di atas ya, bahwa secara ex ante I ini bisa diperkirakan, suku bunga nominalnya bisa diperkirakan. Kalau suku bunga awalnya sebenarnya dari suku bunga realnya itu bisa diperkirakan. Suku bunga real adalah I dikurangin expected inflation. Cuman kalau rumusnya kita balik, jadi rumus asalnya, jadi rumus persamaan Fisher asalnya, I ini adalah R ditambah inflasi. Karena kita sedang mencoba untuk mengekspektasikan berapa nilai suku bunganya, kita pakai data expected inflation. Jadi I ini adalah fungsi, jadi money demand adalah penjabaran dari fungsi real money, real interest rate ditambah expected inflation serta output gitu ya. Nah, karena uang itu juga memiliki dimensi permintaan dan penawaran, maka secara equilibrium rumus matematisnya jadi gini. MP-nya sama dengan fungsi dari MP supply sama dengan M per P demand. Karena demand-nya rumusnya tadi seperti di atas adalah fungsi dari real interest rate plus expected inflation dan Y, jadi rumusnya jadi seperti ini. Jadi yang sisi sebelah sini adalah supply of real money balances, di sebelah kanan jadi real money demand gitu ya. Jadi ini sisi supply dan sisi demand-nya dalam konteks equilibrium. Apa yang mempengaruhi apa di perekonomian jangka panjang? M-nya ini yang di sisi sebelah kiri yaitu money supply-nya, M-nya itu exogenous, jumlah uang yang beredar itu exogenous. Karena kenapa? Yang ngatur the Fed atau bank sentral. Jadi kan kita udah ngomong ya bahwa uang yang beredar itu dipengaruhi oleh bank sentral sebagai pengatur lalu lintas uang. Maka dia sifatnya exogenous. R-nya ini dipengaruhi oleh inflasi dan investasi yang berpotongan dengan ketersediaan tabungan. Kita belajar di chapter 3 kemarin bagaimana market clearing antara investasi yang downward sloping dengan si investment gitu ya. Ya dengan jumlah tabungan yang akan berkorelasi atau menghasilkan tingkat suku bunga. Sementara Y-nya ini sendiri, ini kemarin kita juga belajar di chapter 3 bahwa Y atau tingkat produktivitas dipengaruhi oleh fungsi Cobb-Douglas, yang mana dia dipengaruhi oleh dalam berproduksi itu ada dua komponen variabel yang mempengaruhi fungsinya, yaitu komponen barang modal dan labor atau jumlah tenaga kerja. Jadi sehingga tingkat harga itu akan mempengaruhi hubungan antara jumlah uang yang diminta dengan jumlah uang yang ditawarkan. Bagaimana pengaruh P terhadap perubahan M? Kalau semuanya tetap,
maka perubahan M itu akan setara dengan perubahan P gitu. Ini operasi matematik biasa aja gitu ya. Kalau ininya ceteris paribus nih, R-nya ceteris paribus, P E-nya ceteris paribus nggak berubah, Y-nya juga tetap, maka perubahan M ini akan setara dengan perubahan P. Nah, sekarang tadi kan kita udah belajar ya tentang ada expected inflation dan actual inflation. Hubungannya seperti apa ketika kita coba melihat di pasar pinjaman untuk investasi. Nah, hubungannya seperti ini. Karena menurut hukum Fisher, I sama dengan P ditambah R, maka peningkatan P baik di actual maupun expected itu akan meningkatkan I atau nominal interest rate. Kalau dia meningkat nih, si P-nya meningkat atau RI-nya meningkat nih, R ditambah PE-nya meningkat, tentunya ketika P-nya meningkat, inflasinya kan jadi meningkat juga kan, si P-nya nih, P-nya juga kan meningkat kan. Soalnya kan P ini kan adalah peningkatan dari si P. Kalau P-nya meningkat, ininya kebagi. Akibatnya apa? Money demand-nya jadi turun. M per P-nya itu rasionya jadi mengecil dia. Jadi ketika P inflasi expected meningkat, dampaknya apa? Ketika nilai nominal interest rate-nya meningkat, cuman money demand-nya jadi turun. Cuman tadi karena dia inflasi adalah peningkatan dari P, P-nya akan meningkat untuk menghasilkan nilai equilibriumnya gitu ya. Jadi gitu. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah inflasi itu benar-benar buruk bagi masyarakat? Nah, kita diminta untuk fokus kepada jangka panjang dan berpikir secara ekonomis. Nah, di video berikutnya kita akan coba bahas dampak inflasi bagi masyarakat berbekal dengan pengetahuan kita tentang definisi uang dan teori kuantitas uang.